Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sudah luar biasa ini. Apa biasa di luar? Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di Terima kasih. teman nongkrong kita akhir pekan di Kopi. Waduh, kok seret ya? Ayo diminum dulu ya, biar segar. Bersama Dotuk Kopi, minuman terbaiknya. Insyaallah. Nah, hari ini kita mau bahas sebuah tema yang sangat dekat dengan dunia anak muda. Apa judulnya? Identitas yang hilang. Identitas yang hilang. Jadi ketika ada anak muda lebih bangga ikutin tren daripada apa kemarin kita bilang syariat itu, bahasa gaulnya syariat itu life hack. Ya, jadi life hack dari pencipta kita. Coba, lu punya identitas nggak? Iya ya. Jangan kecil banget lah. Ada sini nggak punya identitas? Siap-siap nanti di deportasi. Nah, itu penting banget kita sepakat ya. Kenapa sekarang ini banyak anak muda yang malu menunjukkan identitas muslimnya, ya kan? Bahkan ke masjid aja maunya pakai kaos, ya kan? Dia udah tuh bau keringat, ya gitulah ya. Sebenarnya boleh, ya kan? Tapi masalahnya malah bangga ngikutin tren yang gak jelas. Itu masalahnya. Ya. Jangan-jangan ini merah hitam, bukan merah putih ini. Ini identitas apa ini? Pada namanya deh. Kalau Indonesia kan merah putih ya. Oh ya pede. Oh ya, kita live TikTok ini ya, buat sahabat TikTok. Kita hari ini lagi ngobrolin identitas yang hilang. Yang mana tadi kita bilang ketika anak muda lebih bangga ngikutin tren daripada ngikutin life hack dari Allah. Itu adalah syariat. Nah, kita mau bahas pelan-pelan nih. Iya, semangat. Pelan-pelan sambil disedot yang ada di depan. Diseruput. Nggak diisap ya. Diseruput. Nah, zaman sekarang ini kita hidup di era titik krisis. Mana nih? Krisis identitas. Lo perhatiin nggak sekitar? Jadi punya apa namanya, kalau orang itu dia punya bermuka dua kadang-kadang. Dalam ganda itu apa namanya? Itu mah penyakit ya. Bipolar mah penyakit ya. Tapi kalau Islam menganggap bipolar itu apa coba? Munafik. Hati-hati. Ngeri banget nih munafik ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Ini makanya kita hari ini ngomongin ini nih, bahas ini. Karena ini dahsyat banget nih. Masalah kalau kita sampai nggak punya identitas atau malu dengan identitas, harusnya apa? Ditempel sini, proud to be Muslim. Cukup nggak gitu? Coba aku tanya di dekat kita dulu, apa identitas umat Muslim yang dari cowok dulu deh? Jenggot. Salat berjamaah. Ada lagi? Kalau yang lebih Jangan kecingkrang ini. Apa bang, apa bang? Sorban. Jaga pandangan. Dia juga. Emang apa yang dijaga? Sarung, peci, apa lagi? Identitasnya itu ya. Seorang Muslim. jaga jarak ya. Apa? Itilah. Ya, kalau yang
cowok itu umumnya ya tadi disebutin berjenggot ya kan, jakun. Itu laki-laki. Identitas gender ya. Nah kalau perempuan jelas ya kan nggak bisa ditawar, apa berjilbab ya kan. Ada prosesnya juga itu, dari yang biasa aja terus makin tertutup makin besar berproses. Nah yang penting semua itu untuk menunjukkan apa, ketakwaannya. Kata Allah apa, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu baik untuk kalian. Maksudnya apa, identitas ketakwaan itu baik pasti, harusnya kita bangga tuh. Tapi lagi-lagi sesuai pada tempatnya sih ya. Ada yang nggak bisa ditawar kan. Contohnya lu masa datang ke kondangan pakai sarung kan. Boleh nggak? Boleh aja sih sebenarnya. Kalau memang semuanya ada lah ya, karena hati-hati loh, ada larangan loh pakai pakaian sutra namanya. Pakaian sutra itu apa? Pakaian ketenaran. Ketenaran itu bukan berarti dia itu bagus bajunya, Kayak tapi untuk cari perhatian. Jadi ketika lu pakai pakaian itu orang memperhatikan lu, nah itu namanya pakaian sutra kata Rasulullah. Ya, alam buat yang beda pendapat ya, tapi gua pelajari gitu. Pakaian sutra itu pakaian yang buat orang melirik lu, penasaran lu nih bingung, penasaran jadi viral di situ. sutra itu maksudnya asli. Sutra itu pakaian bukan. Yang maksudnya kalau di ini kan ya pakaian ketenaran, kata Rasulullah SAW ya, awkamakola, atau sebagaimana Rasulullah katakan, barang siapa yang menggunakan pakaian sutra di dunia, maka dia nanti di akhirat nanti akan memakai ya pakaian dari neraka ya, dari api dari neraka, atau dia digolongkan penghuni neraka. Baik wanita atau Iya. laki-laki ya. Kalau laki-laki tuh pakaiannya misalkan mencolok warna kuning terang misalkan kan, atau merah kuning hijau. merah kuning hijau. Rasta juga merah kuning hijau. Oh. Rasta. Ada Batasan dengan sutra, pakai sutra itu apa? Kan relatif, subjektif. Intinya yang glamor gitu kali, yang orang Colok nih. sebenarnya jadi ini ya kayak nggak, jadi masih umum ini, jadi bahan omongan orang lain jadi gitu bahan ya. omongan, jadi Kayak nggak wajar lah gitu ya. iya Lebih- itu sih, Lebih kayak nggak wajar gitu ya. karena dalam Islam itu Lebih nggak memperhatikan apa lingkungan sekitar, harus kita, contohnya dalam sholat kan kita perhatikan, kita nggak boleh bau kan, kemudian apalagi kita juga nggak boleh mencolok lah, nggak boleh menarik perhatian, jadi fitnah. Jadi Tapi kalau wanita kan nggak boleh pakai parfum itu gimana Kak? itu bukan pakaian, tapi itu ada di hadis yang lain. Gitu. Nah, itu Itu lebih berarti dikhususkan untuk laki-laki gitu ya. ya, kalau Rasulullah SAW itu mengkiaskan perempuan itu kalau dia memakai apa wangi-wangian yang mencolok itu Iya. diibaratkan sebagai pekerja PSK. Pakai key spray aja. Jadi dibalik, kalau laki-laki itu parfumnya yang kuat, Wah, menyengat. Kalau perempuan yang supaya soft, mengikat apa gimana ya? Mereka tuh menetralisir. netralis. Jangan sampai menggoda intinya. Sebentar, coba tanya. Itu ya kan, misalnya pakai emas banyak banget ya, tapi emas bukan pakaian, nah, termasuk cuma itu ada larangan sendiri. Ada yang menyerupai bentuk tubuh.
Wah itu beda lagi. Ada larangan sendiri itu orang Itu kan jadinya ini jadi bahan perhatian juga. Ini bahan sutra itu yang ada lawan. Sutra itu pakai mahal. Jenis bahannya Jenis bahannya itu mahal. Dari ulat. Jadi ketika lu pakai itu lu dibilang orang apa ya, sultan ya kan, bu. Wih, kayak banget ini. Pada ngeliatin semua. Jadi viral ya kan. Itu nggak boleh. Kita harus Beda server ya udah. gue balik lagi nih. Tadi kita lagi bahas. Tadi kan era saat ini tuh banyak orang yang krisis ya identitas. Dan semua orang tuh sedang banyak yang mencari aku ini siapa sih? Khususnya anak muda sih ya, yang baru beranjak dewasa. Kita dewasa dulu ya. Ya tapi sayangnya banyak yang menemukan identitasnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini masalahnya. Coba. Dari media sosial. Iya, dari Kayak influencer. harusnya kita kan Iya. Public figure. Makanya lu jadi aktivis, weh. ada pakaiannya aturan kan iya sama video kan. Aturan figur kita kan Rasulullah. Mereka saya Figur aja udah salah, jangan salah figur. panutan. Panutan. Kalau panutan. Iya. Ya, memang banyak yang masih mikir kalau ngaji, kalau ngikutin Islam tuh kaku, ya kan? Penampilannya harus pakai baju koko terus, pakai baju terus, ya kan? Nah itu sih sebenarnya itu dipakai di tempatnya aja, ya kan? Contohnya sholat berjamaah, ya kan? Pakai pakaian yang terbaik. Kemudian sholat Jumat, ya kan? Tadi atau lebaran, ya. Habis itu. Tapi kalau nongkrong gini nggak harus pakai baju koko sesuai tempat. Siapa aja tadi? Artis, seleb TikTok. Ya, memang sekali ada. Iya, kalau iya. Nah itu kalau dari segi pakaian. Tapi identitas yang kita lihat saat ini bukan cuma pakaian aja, gue. Yang dicontoh semuanya, gaya hidupnya kan. Contohnya tadi ya, olahraganya kan padel, tenis, padel. Itu kan sebenarnya memaksakan juga kan. Sudah mahal ya kan. Sampai hutan ya kan, sampai pinjau. Itu salah satu penyebab dari krisis identitas juga ya nggak sih? Ya? Iya. Itu kesalahan. Mungkin kita melalaikan kewajiban. Ya. Yang penting tidak melalaikan kewajiban. Tapi menurut gue sih kayak selagi kalau olahraga ya tergantung orangnya ya kayak gitu ya. Iya. Oh ya di dalam itu ada mic ya, ada speaker. Nih bisa dihidupin kalau mau ngasih tanggapan itu bisa. Yang penting izin gitu kan. Assalamualaikum, ada Kak Chandra ya. tadi kan pakaian sutra ya. Ini kalau nggak salah ada juga hadis yang bilang dilarang pakai emas dan sutra. Apa beda pakaian sutra yang ini apa yang Kalau dulu itu kan pakaian sutra di zaman dulu tuh nggak kayak sekarang ya. Banyak banget sekarang Sutro pakai kali kak. bahan sutra. Dulu tuh Sutra, ya? bahan sutra tuh jadi viral gitu karena yang makainya cuma orang-orang kaya. Kemudian Kiasan kayaknya ya. iya. Ibarat sutra gitu loh. Jadi kayak paling gitu ya. Iya, tapi di atau mungkin gara-gara sutra itu dulunya ya karena tadi kata Ustaz tadi karena pakaian viral hingga mencolok jadi bahan perhatian orang. iya. Dan bahannya memang sutra mungkin. Kalau dulu ya dulu. Kalau yang gue pelajarin itu sutra yang dimaksud itu di zaman jelas sekarang itu zaman sekarang pakai pakaian sutra juga tetap aja kan Iya. jadi masih. perhatian kan. Ya. Memang gila. Nah, tapi dulu tuh cuma ada itu nggak ada pakai baju yang lain gitu. Ya kan misalkan pakai emas banyak banget tapi emas bukan pakaian nggak termasuk. Itu ada larangan sendiri. Wah itu beda lagi. Ada larangan sendiri itu. Itu yang ini ya berhijab tapi telanjang itu ya. Jadinya ini, jadi bahan perhatian juga. Bahan sutra itu yang agak lawan. Sutra itu Pakai mahal. Jenis bahannya kak. Jenis bahannya tuh mahal. Dari ulat. Jadi ketika lu pakai itu lu dibilang orang apa ya sultan ya kan. Wih orang kaya banget ini. Pada ngeliatin semua.
jadi viral ya kan. Nah, itu nggak boleh. Kita harus iya Beda server nih oleh. iya. Gue balik lagi nih. Tadi kita lagi bahas. Tadi kan era saat ini tuh banyak orang yang krisis ya identitas. Dan semua orang itu sedang banyak yang mencari aku ini siapa sih? Khususnya anak muda sih ya, yang baru beranjak dewasa ya. Ini udah dewasa semua ya. Ya tapi sayangnya banyak yang menemukan identitasnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini masalahnya. Apa coba? Dari media sosial. Iya, gitu, dari kayak influencer. Harusnya kita kan figur sih banyak. Iya, public figure. Makanya lu jadi artis, weh. aturan kan figur. Iya. Salah figur kak. Salah Jadi figur. aturan figur kita kan Rasulullah. Nah, mereka kayak Figur aja udah salah, yang salah figur. panutan. Panutan. Salah panutan. Iya. Ya, memang banyak yang masih mikir kalau ngaji, kalau ngikutin Islam itu kaku, ya kan? Penampilannya harus pakai baju koko terus, pakai peci terus, ya kan? Nah, itu sih sebenarnya. Sebenarnya itu dipakai di tempatnya aja, ya kan? Contohnya sholat berjamaah, ya kan? Pakai pakaian yang terbaik. Kemudian sholat Jumat, ya kan tadi. Atau Lebaran, ya. Habis itu. Tapi kalau nongkrong gini ya nggak harus pakai baju koko, sesuai tempatnya. Siapa aja tadi? Artis, kan? Seleb TikTok, weh. Yang penting sesuai syariat kayak. Iya. Nggak pakai celana pendek gitu kan. Iya. Nah itu kalau dari segi pakaian ya. Tapi identitas yang kita lihat saat ini bukan cuma pakaian aja, gue lihat. Yang dicontoh semuanya. Gaya hidupnya kan. Contohnya tadi ya. Olahraganya kan padel. Itu kan sebenarnya memaksakan itu ya kan. Udah mahal kan. Motor aerok tendang pintu. Sampai utang ya kan. Sampai pinjol itu salah satu penyebab dari krisis identitas juga ya nggak sih? Iya. Ikut-ikutan. Iya. Iya. Yang penting tidak melalaikan kewajiban. Tapi menurut gue sih kayak selagi kalau olahraga ya tergantung orangnya ya kayak gitu ya. Iya. Oh ya di dalam itu ada mic ya, ada speaker. Mic bisa dihidupin kalau mau ngasih tanggapan itu bisa. Yang penting izin gitu kan. Atau assalamualaikum, ada Kak Chandra nggak? Atau karakter anime, ada yang nyanyi karakter anime gue ya? Cosplay. Udah asli. Contoh real ya, anak muda lebih hafal nama karakter X tadi ya daripada nama sahabat Nabi. Itu udah suasananya udah sulit jam sekarang. Banyak hafal sama Evan. Nama anggota kecil Karena mereka nganggapnya kayak kuno gitu kali. Nah, ini satu nih. Katanya kuno. Iya kan, kalau pikir anak sekarang Iya, itu benar. yang keren-keren itu yang bakal mereka ingat, yang mereka hafal gitu. Keren gitu ya. Yang kita lihat kan hari. Padahal itu bakal dengar terus kita Iya. Karena nama dia sebagai kayak gitu. Iya. Ya itu sih lagi-lagi ya sebenarnya boleh ya kan ngapalin yang lain tapi yang utama ngabi-ngabi. Sekarang itu masalahnya bukan gaya modernnya. Masalahnya adalah apa tadi? Sekarang hilangnya adab ketika meniru sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Contohnya apa coba? Jadi adabnya nih hilang. Mereka sudah ngikutin tren tadi tuh. Oh iya, orang tua Juga dilarang. orang tua. Jadi egaliter. Apa legaliter? Egaliter itu Egaliter. orang tua dengan anak itu setara.
Jadi menganggap nama- orang tua dan anak Ya, setara, kalau budaya barat itu kan manggil tuh kadang pakai nama tuh. manggil nama. Sebagai Ya, misalnya bapaknya George, anaknya George Hanson, George. Budaya barat kan bapak. Dititipin orang tuanya tuh pada jongkok. Udah mulai kan ada Itu aja. beberapa sih, tapi belum selalu bang. ya, Nah, kalau itu dititip bukan anak kan. ya karena udah ada Kalau dia pondok pesantren ya mungkin ya. Sama kayak sekarang nih kan udah ada itu dari kepala dulu sama ada yang tak tinggal sama orang tua atau udah jauh dari orang tua. Living together. Kita bersama sama laki, mau bertepok baru, ya mungkin enggak ya. Berdua-duaan kayak gitu yang juga setahun. Itu ada hubungan atau enggak? Beda gitu lah. Kalau teman gitu aja. Itu teman apa saudara? Yang biasa aja nih, si dia ketemu aku. Ujung-ujungnya pacaran. Lebih hemat biaya kosan, sama lakinya, dan ingin supaya hubungannya lebih Lebih erat. ya lebih erat. Akhirnya satu kosan berdua. Living together. Trennya sekarang kan kayak gitu. Kalau putus, baru kontrakannya Udah, bayar Bayar. ini pasti nggak ngomong. Sana tuh udah kayak gitu. Dia bilang gue kan. Di Unila ada apa? Ada Indonesia udah kayak gitu. kasus kemarin. Masih tua lu ada nggak? Masih tua lu ada nggak? Yang gue nanya itu kan. Guru ingat di Jambi atau dari mana kan dia tinggal sama Noma. Guru di Jambi itu. Ya, Tinggal lu apa? kan tinggal sama Padang Noma. Pakai coklat. Ya, Hah? Itu kemarin bagus. ya, Bagus. viral. Kenapa ibu? Kita nggak tahu. Sama pacarnya? Ya, pacarnya. Ya iya kayaknya gue dengar itu berita. Tinggal berdua sudah. Oke. Kontrasepsi Miris ya, di negara kita ya mayoritas umat Islam. Ini kan pasti ada yang dicontoh. Ya itu barat. Atau barat, budaya barat. Zaman. Nah, ada faktor-faktornya ini, ya kan? Kenapa tadi kata takut dicap kolot Iya. kuno? Iya. Kolot aman sih. Makanya gimana kita supaya membangun anak muda ini bahwa mengikuti syariat, ya mengenal Islam di dalam itu jadi saya ya. Iya. Dan sih. Jadi supaya orang itu tahu, tapi kan Ini kan kita keluarnya karo diri. Ya. Kayaknya lagi petulun gitu. waktu itu mas saya pernah jaya ya. Oh iya, asalnya zaman Ada acara hijrah itu ya. Ya 2016 itu maksudnya kita jaya lagi ya. Bisa. Ya kan? Padahal Muslim itu nggak pernah ketinggalan zaman ya kan. Selalu update. Bayangin, ya dulu Rasulullah SAW itu menginformasikan jangan makan minum berdiri. Ternyata di zaman saat ini penemuan ya kan, ternyata itu berbahaya, ya kan, kedokteran. Ternyata malah makin update. Yang dulunya katanya kuno, ya kan, makan Ya. minum berdiri itu ngikutin syariat itu kuno. Ternyata malah di zaman modern ini itu menyehatkan. Makanya, Jadi agenda dari ya kan, Iya. Model hemat ya. Iya. banyak banget, ya kan. Semua. Apalagi coba ada yang masih ingat nggak? Itu tadi life hack dari Allah yang ternyata itu tuh saat ini malah dibutuhin sama umat, sama masyarakat. COVID, cuci tangan. Oh, masya Allah. Iya. Kalau sama sih lu masa tiap hari harus cuci tangan 5 kali ditambah sholat sunnah ya kan kita kan. Zaman COVID semua diwajibin. Ya kayak kita sholat 5 waktu berwudu itu kan 5 kali sama aja bersihin ini nggak sih kak? Nggak usah pakai skincare ya. Anak-anak zaman sekarang skincare tapi sholat ditinggalin. Ntar nggak ngefek, nggak ngefek ya kan? Ada. Padahal kecerahan wajah itu sebenarnya kan ya tadi inner beauty itu yang benar-benar. Tapi memang ada ya hadis atau apa yang kalau berwudu itu kan mencerahkan gitu kan? Ada ya? Kayak pernah dengar sih kan? Sedangkan sholat juga bagus buat kesehatan. Iya. Pengaliran darah ke kepala. Ya jadi sepakat ya. Islam itu nggak pernah ketinggalan zaman. Sebenarnya yang ketinggalan itu apa? Nafsu kita.
nafsu aja. Ya, nafsu kita yang jalan. Melawan hawa nafsu. Iya. Islam tuh ternyata baru belakangan mungkin 10-20 tahunan ini. Oh. Dulu gue ingat ada teman gue kan, dia orang yang pertama tahun 2005, beda sekolah, beda juga, jadi sekian kali itu siang, kalau kita nggak salah. Dulu tahun itu diketahui konsumsi itu. Iya. Jadi pola aja itu. Nanti. Ya kan, masya Allah tuh. Iya. Sekarang Iya. pas lagi Odol siwa. Kurma juga gitu. Bener. Bodoh segala macam, orang ada yang lebih modern, lebih saintifik atau lebih Kurma Iya. juga banyak dikonsumsi yang lebih lari sekarang. Iya gitu ya, kurma. buat energi ya. Bagus, Energi ya. Malah jadi rekomendasi itu salah satu kurma. Oh ya, masya Allah. Ya. Dulu kan identiknya dengan umat muslim kan. Kalau makan kurma pas puasa, buka puasa. Sekarang malah jadi kebutuhan. Jadi Jadi faktor yang kedua itu gua lihat standar tren itu sekarang dikendalikan orang yang jauh dari nilai agama. Ini PR kita nih. Ya algoritmanya kita lihat kan sekarang influencer, brand, industri entertainment. Ya jelas lah contohnya sekarang ini kita lihat yang bisa nguasain media itu, yang nguasain apa FPP itu banyak megang apa teladan ya, banyak orang nonton dia gitu. Itu sebenarnya PR kita nih, kenapa kita nggak bisa viral juga gitu. Dalam kebaikan nih. Orang mandi lumpur banyak yang nonton ini. Ini TikTok kita berapa yang nonton? Lagi bro. Ya cuman lagi-lagi itu salah satu kata Allah, malah di situ letak pahalanya nanti. Karena kata Allah itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan min indillah ya. Jadi berapa banyak yang sedikit itu mengalahkan yang banyak. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan nanti umat ini banyak ya kan, tapi seperti buih ya kan. Iya. Ada isi kosong. Tapi gak ada isinya. Kosong. Jadi jangan terlalu apa ya, khawatir lah sama yang rame-rame itu. Karena rame itu belum tentu benar, bahkan sudah dapat apa tadi rambu-rambu sendiri dari Nabi kita ya kan. Tapi jadi pertanyaan besarnya kenapa yang viral itu diasosiasikan dengan hal yang kurang baik, maksudnya yang agak di luar syariat. Kenapa yang semestinya itu dianggap aneh? Kan Yang viral diasosiasikan dengan hal yang nggak baik. ya, yang agak menyimpang dari yang Yang menyimpang. seharusnya gitu loh. Orang lebih suka muatan. Ya sebenarnya balik lagi ke hadis Rasulullah SAW itu, Intinya tuh sesungguhnya surga itu dikelilingi hal-hal yang dibenci dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ya, jadi kepuasan duniawi. Jadi itu sudah sunnatullah. Nah, iya. Tetap apa? bukan jualan kan. Jualan buka aib gimana ya? Bukan aja bisa. Berbiar kan cerita kisah dia keluarganya atau apa dulu pernah Gitu. kena jin atau apa segala macam, kan sekarang orang nggak kaku lagi, nggak tabu lagi. Itu fungsinya apa? Bongkar aib untuk Ya podcast gitu ya, karena orang lebih kebanyakan kayak gitu kan, menarikan kalau cerita soal aib segala macam. Masalahnya kita memang platformnya masih milik bukan orang Oh, Islam. ya. Jadi algoritmanya mereka lebih Makanya kalau di YouTube itu ada thumbnail itu kan dia yang berbau seksual itu orang pasti banyak. Nah itu PR sih menurut gua, PR buat kita. Soalnya pasti ada lah celahnya nanti. Apa? Khususnya seni musik. Jadi menyeritain kisah hidupnya yang bilangnya udah kayak gak ada orang tua lagi. Pokoknya bapaknya udah
bapaknya itu ada, cuman Tinggalin dari kecil. dia hidup duluan sampai dia kuatnya segala macam melakukan pencabutan kayak gitu. Dan itu di podcast tuh kita nggak tahu kan bapaknya, tapi itu ngata-ngatain bapaknya. Itu dia durhaka lah sama bapaknya. Ada. Tapi yang kayak gitu sama dia ceritain dosa-dosa dia. Sebenarnya itu aib. Iya. Tapi kayak gitu malah disambut hangat sama pemirsa kita ini. Penonton ini malah senang lihatnya kayak gitu. Itu ketika ada orang komentar yang diidolain kok orang durhaka itu bongkar dan cerdas. Di komen lagi orang-orang, nah itu kan yang komen kan bagus tuh komen lagi gitu. Iya. Yang diidolain jalan kayak gini, ini mah durhaka, itu bongkar. Di komen sama yang bawahnya, Yang perlu dia ya. dia bayar pajak, dia berduit gak ada duit. Itu mah komen kayak gitu. Iya. Jadi Iya. intinya banyak duit mah. Bukan masalah benar dan salah lagi. Nanya lagi, mana NPWP malu? Kan keterlaluan Saya segitu ya. Masalahnya lahir-lahirnya orang kayak gitu. Memang kayaknya karena permintaan masyarakatnya. Iya. Lihat tuh market si Anu, dia bongkar aib, dia bangga jadi anak durhaka, dia bangga jadi orang durhaka, malah viewersnya naik, Iya. seksnya malah naik. Ujungnya nambah lagi orang-orang yang modelan kayak gitu. Udah lagi, sponsor mainnya. Nah, ini Iya. terbentuk kan public figure yang gak jauh-jauh dari kayak itu karakter. Malah di salah satu statementnya tuh kalau nggak salah ada dia kalau misalnya ketemu dengan sosok ayahnya lagi, hal pertama yang pengen dilakukan apa? Menghajar bapaknya. Oh, ketemu ayahnya lagi pengen menghajar Karena bapaknya. dia mungkin ada trauma karena ditinggalin. Iya. Nah, cuma kan ada salah satu komenan tak, ya sejata apapun dia tetap orang tua yang ini. Tapi kalau ngikutin sosial media tadi ya, bener-bener kita capek aja lah. Mending kita punya, yang penting kita punya tameng dan standar kita gitu. Standar kita ya, Ya, ya. Allah dan Rasul itu tadi ridho nggak gitu. Ya, setuju nggak dengan apa yang kita lakukan? Ya. Oh, yang di dalam jangan sungkan ya, dipakai mic-nya. Like izin gitu aja. Jadi ada tanggapan boleh, nggak apa-apa. Nah, faktor ketiga gue lihat ini pasti ya nggak lain nggak bukan ya setan. Bukan ini ya, setannya. Setan membuka pintu halus bernama gengsi. Nah, gengsi ini yang buat orang itu malu dengan identitasnya, ya kan? Gengsi untuk tampil sopan misalnya, ya kan? Pakai baju kurang bahan, ya kan? Salah satunya. Gengsi untuk menjaga pandangan, kan? Jadi kayak kolot lah dibilang tadi, kan nyimpang lo. nyimpang lu nggak normal lu gitu ya. Yang normal lo, saya pernah gitu. Ya kan? Pernah tapi Pernah ya? Weh, ini langka ya. Jaga makanya yang saya bilang tadi itu hal yang semestinya tuh zaman sekarang tuh dianggap tabuan ya. Iya. Saya nggak ngerti apa karena dia memang nggak tahu konsep dasarnya atau emang karena udah terbiasa dengan lingkungan itu. Ya, Masya Allah. Cuman yang jelas yang salah itu ya ketika dia menjudgment, ya lo salah kalau lo nggak kayak kita gitu. Jadi kan dia bisa terima gitu. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa dari kita saat ini. Mereka tuh bangga jadi muslim walau minoritas, kan? Bener-bener minoritas banget dulu. Sampai sekarang udah hampir mau setengah Peringkat kedua. peringkat dua ya Kedua. agama Islam saat ini. Harusnya kok kita masih malu gitu kan? Lagi-lagi tadi cek lagi KTP. Jangan-jangan Islamnya bawaan lahir. Ya. Siap-siap nanti agak ada tanggung jawab nih. Woi. Dapat giveaway. Giveaway. Baru ada yang mau ditambah. Agak pinggir jurang. Nah, kita masuk selanjutnya adab dalam mencari jati diri. Ini kita masuk ke solusi. Jadi pemuda itu harus tahu jati diri itu bukan dicari di luar, tapi dibangun di dalam. Yang pertama itu kita pilih role model yang benar. Ya. Oh, Nabi mah udah meninggal gitu. Sahabat-sahabat juga udah meninggal, yang masih hidup dong gitu. Boleh nggak sih? Iya, bahkan Allah katakan itu. Maksudnya
lupa ya di surah Al-Anfal atau Taubah ya maksudnya. Di situ dikatakan itu ini maksudnya kita tuh bener-bener harus mengutamakan Rasul di antara yang lainnya semuanya. Gak boleh jadi tuh. Ya. Nah. Tapi kalau role model, kalau lu memang butuh yang nyata, boleh aja. Contohnya ustadz-ustadz atau influencer-influencer muslim. Tapi kebanyakan anak muda zaman sekarang yang belum, yang role modelnya maksudnya yang ini Kak, kayak mencampurkan dunia sama agama gitu, yang masih bolehin gitu. Nah itu, nah yang kayak gitu yang diterima gitu, yang model gitu. Kalau yang benar-benar kafah, benar-benar ini mereka kayak aku lah, kolot lah gitu kan ibaratnya. Nah, zaman yang masih boleh ini itu, nah ini oke nih buat gua. Yang rokok ya. Jadi ngikutin hawa nafsu. Itu soto. Yang masuk itu merah. Ya, kayak gitu lah. Boleh ngetinggal zaman lah ya. Ya bertahap ya. Kalau mau ngikutin siapa itu juga bertahap lah, kita jangan maksain langsung total, nanti kaget. Ya, wah, bertahap juga ada progres. usahakan itu kita tulus ngikutin itu gitu, bukan cuma ngikutin tadi. Biasanya ngikutin lama ya. Tulus. Artinya dia tahu apa yang dia contohin. PR-nya itu tuh banyak cuman ikut-ikut karena lagi viral. Tidak juga dulu ikut-ikut karena lagi banyak akhirnya dan semuanya sampai pakai cadar kan. Tahu-tahu futur langsung, misalkan yang disukai cowoknya udah nikah langsung buka lagi. Dijual. Film. Buka lagi. Ame karena ada suka taruh, udah pada nikah semua hilang. Nah, Hilang dulu. Itu termasuk anak itu kenapa tadi? Karena dia nggak ada yang punya, benar-benar cuma ikut aja. Iya. Keren doang. Iya. Iya. Memang kadang itu awalnya seperti itu gitu. Dulu pas kita SMA juga awalnya itu kita nyari itu bukan nyari kebenaran, nyari pembenaran. Kayak pembenaran hawa nafsu. Oh, begini, ustadznya begini, oh cocok. Tapi kalau misalnya kita benar-benar ngikutin ustadznya, itu nanti akan ada satu ketika dia jelasin kita boleh begini tapi ada ininya. Nah kadang itu kan anak-anak itu enggak, tapinya itu enggak dihilangin, pasti enggak diperhatikan gitu. Jadi boleh ini tapi ini. Nah, kalau kita ngikutin tapinya ternyata justru kita malah meninggalkan hal yang sebenarnya mungkin kurang baik gitu. Tapi mungkin dalam ukur agama itu masih dibolehkan. Jadi ketika sudah mulai kita fokus ke ustadz ini, lama-lama ya kita bisa naik level. Jadi bukan sekedar mencari kebenaran tapi mencari kebenaran. Iya. Tapi balik lagi ke SD. Iya, kembali ke orang sih. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya dalam Islam itu, kita nggak boleh, bahkan kita sama orang yang apa beda agama aja kan kita harus tetap menghargai. Maksudnya kita nggak boleh memaksa, apalagi sama-sama orang beriman gitu, maksain sama-sama pandangan sama gitu. Ya kecuali kita nggak bisa beda ya, Tuhan kita ya Allah gitu kan, kitab kita Al-Quran gitu. Menurut sih yang penting ada dasarnya sih, ketika ustadz atau apa ngomong itu ada dari mana, bukan dari gurunya Harus kritis ya. Nah itu tadi kita ada dalam menerima ilmu gitu. Cuma memang kan dari itu kan ada tingkatannya juga kan. Iya, sanatnya doif dan sebagainya. Kalau kita udah mulai belajar, kita mulai oh ini tuh mungkin boleh tapi doif gitu. Akhirnya kita kan mempertimbangkan oh cari yang sahih dong gitu. Tapi kan orang-orang yang masih awal tuh ya tahapnya di situ dulu. Kalau kita naik level kan, maksudnya di rumah gitu kan, dekat rumah itu ada lagi lah. Saya tanya jawab sama dia. Pas kita nanya, nah ustadz juga bingung gitu. Dari mana dia mau, dari asalnya, maksudnya dari mana ini kan, dari itu bingung juga dari mana, dari saya, bingung kan. nah Oh,
Iya. Ya itu tanggung jawab sih, itu berat ya. Mana? Harusnya apa-apa tuh ya harus jelas ya. Apalagi urusan akhirat gitu tadi. Surga neraka, jangan pakai hawa nafsu gitu. Harus jelas. Ya jadi ya, role model kita harus jelas ya. Jangan yang nggak berwujud. Apalagi ada wujudnya, tahu-tahu banyak aibnya lagi. Manusia yang masih hidup biasanya itu. Ya, jadi memang yang terbaik itu yang kita jadi role model itu yang sudah sukses, ketika mati itu nggak ada aib gitu, ibaratnya baik semua. Nah itu Rasulullah SAW, sahabat-sahabat ya kan. Nah, dan itu iya Rasulullah SAW ya. Kalau lah Rasulullah SAW itu hidup di zaman saat ini ya, nongkrong di kedai kopi gini, ya kan, ngobrol sama teman-teman gini, ya dia pasti dengan bahasanya juga gue lo gitu. Jangan bilang wah kok ngaji gue lo ya, kan harusnya anak antum gitu kan. Kemudian kok ngaji kok pakai kaos ya, harusnya ya pakai. Nah Kalau kayak perkara syariat kayak itu nggak bisa dirubah sih kan. jadi bahkan ada ayatnya sendiri. Di negara yang pakai bahasa Inggris Ustaz tuh pakai Nggak apa-apa kan kayak gitu. ntar kira bid'ah. Iya, kan maksudnya orang yang nggak punya Ya masih gaya pikir yang jauh kan begitu. saja. Ya itu Rasulullah SAW bukan Itu. di surat Ibrahim ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan wa ma arsalna, ini kita Ibaratnya syariat cara beragama kan. Sama kayak kita nih ngaji ya tapi belum ada suara ngajinya nih. Baca dong Ustaz Faras. Surat Ibrahim ayat 14, ayat 4. Wa ma arsalna. Ayo ya. Nah yang kayak gitu itu kadang-kadang. Kali yang didengar, yang di dalam kali ini ya, pengen dengar suara ngaji, kita coba baca dulu ya sambil nyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Artinya apa? Coba baca dong. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah, ini PR-nya. Banyak orang tuh salah paham kalau nggak dengan bahasanya, ya kan? Kalau lu ngobrol sama petani gitu, apa kuli kan, lu pakai bahasa kantoran, nggak mau. Iya. Akhirnya nggak tersampaikan tujuan apa yang lu mau sampaikan. Ini boleh nggak gitu? Ini bisa jadi masalah, jadi dosa juga. Apalagi kalau yang disampaikan itu hal yang penting, aturan Allah gitu kan, disampaikan dia nggak nyambung, malah dia tadi sholat ternyata sholat sunnah tuh boleh kayak gini ya, padahal kita ngomongnya salah tadi. Itu penting. Ada kata-kata yang sama tapi ada beda. Di sini. Salah penekanan, salah arti. Nah kemudian adab yang kedua itu tidak meniru gaya yang menghapus izzah sebagai muslim. Ini ya, jadi boleh kita tuh sebenarnya meniru pakai kaos misalkan, kemudian kita pakai celana, lagi-lagi ya, yang penting itu nggak boleh apa tadi menzolimi diri juga, ya kan? Celana ketat itu kalau dalam kesehatan menzolimi diri itu nanti, kan? Buat yang laki-laki kalau dalam kesehatan nanti itu bisa apa? Hipoten, ya kan? Kalau perempuan bisa mengundang hawa nafsu, ya kan? Jadi itu zolimi diri, nah. Dan itu mengurangi apa kemuliaan. Tadi menghapus izzah
sebagai muslim. Kenapa ini ada larangannya? Rasulullah SAW itu mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Rambut tipis banget itu. Jadi kita meniru Kenapa ya? Nggak boleh. orang Rasa apa? budaya orang luar. Contohnya ya di tahun baru ya biasanya ya. Nggak boleh kan ya? Ya, terlalu misalkan kayak anak zaman sekarang. Oh, ya itu terlalu. Tren video yang kayak mana nih? Ya, joget-joget itu ternyata Joget-joget. ya, ternyata dilakukan oleh Ada juga ya? ada. Pakai Ini Kak. banyak ya. Ya kak, potongan rambut. Potongan rambut, Sekarang kan model yang koza. tipis. Nah, koza kan, ya. Anak Iya. zaman sekarang. Dulu namanya mohak ya kalau nggak salah. Iya, itu kan termasuk juga ya. Potongan rambut, hati-hati itu ada larangan sendiri. Kalau mau botak sekalian nggak apa-apa kan? Iya. Namanya koza. Koza itu Koza. menyisakan bagian yang lain dan menggundul sebagian. Mohak ya bahasanya. Sebenarnya itu budaya orang luar kan. Kayaknya itu deh, Dad. kayak terlalu tublok gitu ya. Jadi Gimana? Bagaimana kolaborasi antar ulama, komunitas muslim, akademisi, dan psikolog dapat menciptakan ruang aman bagi mereka yang sedang mencari identitas keislaman. Yang aman ya. Dia cari amannya nih di lokasi Komunitas ulama, komunitas muslim, akademisi, dan psikolog dapat menciptakan ruang aman bagi mereka yang sedang mencari identitas keislaman. bahasanya coba dipertanya lagi. ini contohnya supaya klop gitu loh antara mereka itu. Gimana? Kan orang sekarang kan mencari jati diri kan banyak jalan gitu. Banyak jalur. Ya, salah satunya kan psikolog, ada yang ke apa ustadz dan lain. Maksudnya dari unsur-unsur ini. Ah, Jalan tengahnya tuh gimana tak solusi? Jadi nggak cuma dari sisi duniawi psikolog ilmuwan, tapi dari sisi agama juga ketemu. iya. Sebenarnya sekarang dari sahabat aja punya banyak karakter ya. Bisa kita ambil satu-satu yang kita mau contohnya itu ngena di gua nih. Nah, contohnya itu tadi juga, gua kok lebih suka ustadz yang psikolog ya, gua ikutin dia. Contohnya gua lebih suka sama ustadz yang bener-bener olahragawan ya. Sebenarnya itu enak loh buat kita ya. Maksudnya jadi apa ya? Jadi klop gitu sama kita, buat kita jadi lebih nyaman nyontohnya gitu, ngikutinnya gitu. Spesialis gitu ya. Iya. Kayak misalkan bisnis gitu kan. Iya. Iya. Tadi gitu Iya. kan. Lebih ke kemarin lebih ke sejarah-sejarah gitu kan. Iya. Satu di hari. Pengusaha. Akademik, wah. Nah, yang nggak boleh itu apa mengharuskan semuanya sama kayak dia yang dia mau itu kan. Kok gua lebih sama gulu. Jadi menganggap yang lain itu berlebihan terhadap dia gitu. Maksudnya apa-apa saya harus ngikutin dia terus bener-bener cium kaki. Gulu ya, gulu itu Menyerupai ya, menyerupai menarik swag. Waduh. itu yang viral itu siapa tuh Gus itu kan dia sampai aduh najis bener itu. Ngasih Nyium anak sampai kayak gitu kan. itu tadi tadi. Hanya sekarang orang kebanyakan ke sosok bukan ke keilmuannya. Iya, itu miris nggak sih di zaman sekarang yang makin canggih, modern, cerdas, ilmu di mana-mana. kedokteran itu udah ini ya, Penyakit. bakteri. Bersin aja harus tutup. Masuk piparan itu. Itu termasuk nggak ada adab tuh. Bukan nggak ada alat, Kemarin ini lagi hilang ada. klarifikasi. Yaitu oknum ya, oknum. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya. Ya, wa na'udzubillah. Ustadz, ini saya mau nanya apa tentang ini dunia artis. Wih, artis nih. Ya bukan, saya lihat aja nonton gitu kan sekali lagi. Sekarang ini kan apa ya, kayak itu kan termasuk dilarang gitu kan dengan apa dari agama gitu. Ya kan kayak sekarang udah tren bener kayak oplas gitu, nggak cowok nggak cewek, oplas gitu. Wih, Korea ya. Terus Opa-opa ini.
Bajunya Korea. Iya, apa dia emang ngikutin gaya apa tren, maunya apa emang gitu, kadang maunya nggak mensyukuri emang ciptaan orang, emang udah apa ya, kayak harusnya emang kayak gitu, maunya udah umur itu emang ya harus nerima aja gitu Ustaz. Tapi dia kebanyakan sekarang ini kan, dulu itu nggak diperbolehkan kayak ngerubah gitu kan, ngerubah. Kayak pesek jadi manggung. Jadi sekarang ini zamannya apa ya, kok kayak gitu jadi tren gitu loh, apa gimana? Itu dosa Ustaz. Iya jelas ya saya. Sebetulnya dari lahirnya cacat itu sumbing gitu. Dibagusin lagi. boleh kalau itu jelas ya. Jadi namanya itu alasan medis untuk memperbaiki yang nggak normal, maksudnya usaha ya. Tapi sebenarnya ada keutamaan sendiri kalau dia bersabar ya. Tapi kalau itu mengganggu kehidupan dia, apalagi sampai mengganggu ibadah dia, ya. Contohnya dia ngaji nggak bisa jelas, nah, perbaiki jadi jelas. Nah, itu kan jadi ibadahnya bernilai tinggi nanti. Niatnya itu, dan itu memperbaiki ya, bukan mengubah. Yang nggak boleh kan mengubah gitu, karena dia nggak suka dengan apa yang Udah sempurna. dikasih sama Allah gitu. Direnov dan semuanya. Kalau nggak suka artinya apa dia? Nggak bersyukur. Gitu. Gak bersyukur ini nih artinya dia itu menolak. Suka nggak lu ditolak? Jadi dia kreasi sendiri ya wajah dia ya. Kreasi sendiri. Iya. Ya kan ketahuan kebanyakan di sini double-doblein. Ada yang pernah di berita orang benar apa enggak ya, dia nikah sama perempuan terus pas lahir anaknya itu kok beda banget gitu kan, pas ibunya bilang Kalau udah dia paham, sadar kamu apa, udah dia ngakuin kalau dia pernah pas lagi dan dia dia. mirip sama ibunya dulu. Langsung gitu sih. Atau kemungkinan kedua atau bahaya. Ada yang mau nanya ya di dalam? Ini yang lain aduh. Ada yang mau nanya tuh, mic-nya udah. Kita dengar dulu. Itu tapi gua tahu ini kan udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kolaborasi antar ulama, komunitas muslim, akademisi, dan psikolog dapat menciptakan pemahaman bagi mereka yang sedang mencari identitas. Kayaknya mahasiswa yang jawab ini. Mahasiswa depan gua nih. Mahasiswa DM semester berapa? Gimana? Ruang am Iya, maksudnya menciptakan ruang. kesinambungan gitu loh. Mereka kerjasama gitu supaya orang-orang yang baru hijrah ini Punya bisa komunitas. terarah gitu lah. Salah satunya kayak kita bentuk aja Iya, komunitas. sebenarnya harus buat komunitas. Nah, gitu. Yang buat dia apa nyaman dan sama-sama klop. Jangan campurin burung gereja sama burung perit ya kan. Mereka nggak akan klop ya kan. Jadi pertama pasti ya dia harus kumpulin dulu, bentuk dulu lingkungan itu, orang-orang yang sama satu pandangan tadi kan. Pertama ya pasti sama-sama dokter semua dulu. Ya buat Kemudian inilah ya liko gitu di-screen, ya. Maksudnya ya. maksudnya di pendidikan kayak gitu. Kayak misalkan di kampus lo Emang itu enak sih, kayak gitu. ya kan? Kayak kita lah, kita pernah buat komunitas namanya Lampung Skateboard Berhijrah. Nah, di situ mayoritas teman-teman skateboard dan berhijrah, ya kan? Walaupun banyak yang enggak. Tapi nyaman. Ini dulu dari 2018, 2017. Loh, gimana sih kan? Ini kayaknya sisanya. ini sisanya. Saya nggak pernah ngikut ya, kalau ada pengen. Tahunya skate ya. Ya jadi bentuk dulu komunitas itu pelan-pelan bertahap ya. Nggak boleh pesimis. Ada tah pasti ada. Ya, kalau kita mau berusaha. Ya, kemudian cari yang kalau bisa cari panutan yang bisa ngebimbing, ya kan? Walaupun dia tuh bukan Ada nggak juga pro gitu dokter, ya? misalkan ini Atau ada komunitasnya lawan dokter ya? semua nih, atau komunitasnya Pengusaha semua nih. Tapi ustadznya bukan pengusaha. Atau Nggak ketemu ustadz yang pengusaha. Ya pakai aja dulu ustadz yang bukan pengusaha, nggak apa-apa. oh iya, iya. Ustadznya ajarin jadi pengusaha juga. Ya. Diserusuki Untuk politik. guru nggak boleh Ya. ini Nyari memaksakan semangat. sesuai dengan keinginan kita. Yang penting standarnya tadi Allah sama Rasul tadi. Nah, nanti bentuk tuh lama-lama makin kokoh. Di situ tetap harus jangan merasa lebih baik daripada yang lain. Harus Ingat, dibentuk biasanya cara berpikir itu sih. timbul kesombongan biasanya. Komunitas-komunitas itu udah biasa sih di
Ya, di Al-Quran itu disebutkan ya, tiap kelompok tuh pasti merasa bangga dengan kelompoknya. Itu udah umum. Jadi sebenarnya itu rambu-rambu buat kita gitu. Biar nggak apa, nggak terjangkit kerasa kesombongan. Karena sombong itu penyebab dia nggak bisa masuk surga. Mungkin itu ya nggak begitu. Mungkin ada mahasiswa yang mau jawab. Makanya gue seneng gue. Soalnya udah. Mungkin ini tepatnya jalur masuk. Gak asal-asalan. Oh iya. Jalur apa? Jalur masuknya pertama kali kira-kira kan Dia ngatur sendiri kan. minat masing-masing. Ya. Di sini saya sebagai SDM para mahasiswa, banyak mahasiswa tentang teman-temannya yang gimana ya? Karena bully enggak? Banyak terganggu dengan aktivitas teman-temannya yang melakukan hal seksual di dalam kampus. Jadi ada beberapa mahasiswa, ada yang pro dan kontra. Bagaimana cara saya menghadapi agar saya dapat menciptakan ruang aman bagi mahasiswa saya yang tidak melakukan seksual itu, dan bagaimana cara saya menghadapi untuk mahasiswa yang melakukan seksualitas itu. Terima kasih. Wah, emang ini ya lagi-lagi berat memang mahasiswa ini. Lagi-lagi dilihat di kampusnya dulu. Kalau kampusnya memang sudah kita masuk di tempat yang melegalkan itu atau menganggap itu biasa, Berat ya. Masalah utama. Salah ya. Yang gawatnya nih kalau dia Salah server. universitasnya menyebutkan Universitas Islam, nah itu lebih masalah lagi. Berarti wah ini nggak berat ini timbangannya si Solo. Kalau dia kampusnya Islam tapi di dalamnya seperti itu. Tapi kalau ini yang umum, lagi-lagi ini ujian buat kita yang di situ. Kemudian kita harus menguatkan diri kita, kan? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di Al Imran itu kan, sabarlah dan kuatlah karena kesabaran. Karena sabar itu harus terus dipupuk terus. Nah, apalagi sabar yang paling tinggi itu adalah sebenarnya menjalankan ketaatan. Itu kan menjalankan ketaatan kan? Menjalankan ketaatan itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu kan larangan Allah kan? Ini sabar yang paling tinggi, pahalanya paling besar. Artinya dia harus memang kuatkan kesabaran itu bersama teman-teman yang enggak tadi. Dengan apa? Bentuk komunitas tadi atau buat ruang waktu khusus ya. Bukan di kelas itu. Kelas itu juga nggak apa sebenarnya. Yang bikin apa? Orang-orang yang melakukan dosa-dosa tadi nanti pelan-pelan kan siapa tahu nanti dapat hidayah gitu kan. Karena kita terus bersabar tadi. Ya artinya jangan nyerah. Jangan nyerah dan doakan ya. Ingat. Doakan. Kalau ngelihat orang yang berbuat dosa tuh jangan dihakimi. Ditegur boleh ya tapi ya. Tegur ya. Dengan cara kalau yang depan baik mata gitu. itu kita punya kekuatan ya, fal yughayyiru biyadih, maka ubahlah dengan tangan. Kita ngeliat ada orang lagi tadi, kayak mana seksnya itu maksudnya? Apa ya, aduh gawat kayak mana tuh? Tipis-tipis. Tipis-tipis. Gampang aja. Ya, maksudnya kan Aku Allah tahu masih lu ya. kalau yang saya baca itu kan zina itu satu, cuman jalan untuk menuju zina itu kan banyak. Oh ya, zina tuh Ya, jelas. berarti ya. yang mendekati ya. Mungkin tapi banyak sekali. Iya. Oh ya, itu tadi ya, di mahasiswa udah biasa itu. Sepi dikit mundur. Sepi dikit dulu. Ya biar gampang lah. Iya, iya, iya. Ini observasi juga saya. Harusnya kita Lihat artikel ya. Pernah juga melihat hati-hati ya, karena ada apa namanya azab yang akan diberikan kepada sebuah tempat atau kaum yang ketika dia tuh di situ dan dia diam aja gitu, menikmati tempat itu gitu. Bisa jadi lagi kena gempa, jika zaman dulu itu ya. semuanya diseratakan. Zaman itu kalau itu nggak kenal teror tuh teror ya tadi. Iya. Mau yang sholat juga bisa kenal maksudnya. Iya. Ya azab malah Ada yang di surga, ada yang neraka. Ya ini berat sih, memang kalau ada tempat yang seperti itu, usahain sebenarnya hijrah, ya. Tapi usahakan kalau lu ngelihat, ya tegur dengan semampu lu ya. Atau misalnya gini tak, maksudnya kan kadang-kadang kan punishment itu kan penting juga kan. Punishment penting, Misalnya ya. saya sebagai tenaga dosen lah gitu ya.
nggak sengaja di taman itu ketemu mahasiswa saya berbuat nggak senonoh gitu ya. Terus saya foto saya. Nah terus untuk biar dia nimbulin efek jerah itu pas presentasi di kelas saya tampilin tuh dokumentasi saya dengan harapan dia jelas. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh Ya aib itu, ya. Kalau sampai, ya kalau sampai nyebar aib itu nggak boleh, ada larangan sendiri. ITE loh. Apalagi kalau dia muslim, double lagi loh. Man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib muslim, dia akan ditutup aibnya di hari kiamat. Sebaliknya, kalau lu buka aib seorang muslim, ya kan, lu juga akan dibuka di hari kiamat aibnya. Karena nggak ada yang nggak punya aib. Cuman beda-beda aibnya tadi aja. Yang benar apa? Siapa tahu ternyata itu kakak beradik atau suami istri. Ya. Kan kita harus berhusnuzon kan. Sampai-sampai itu di jenggot ada tadi miras ya kan. Itu mirasnya tumpahan di jenggotnya. katanya parfum anggur Kalau ya seperti ini jangan sampai di foto ya, publish, dinasehatin. ke orangnya berarti. Kalau kita biasanya jogging ya di UIN ya, ada yang lagi pacaran, itu kita tegur gitu. Itu suami istri bukan gitu. Misalkan ada yang ngerokok, dilarang merokok, bisa baca nggak itu di situ ada tulisannya apa? Jangan malu. Kalau langsung saya ambil rokoknya saya buang itu. Ya kalau lu kekuatan itu kan, Pengen. itu fal yughayyiru biyadi, maka ubahlah dengan tanganmu. Ambil rokok tuh buang, paling kan jadi kan? Nah, itu berarti lu kuat kan, maka Melepuh dikit kan. melepuh dikit. Soalnya banyak kan konten-konten kan di jalan itu kan sebenarnya nggak tahu saya ini terus ya sebenarnya nggak boleh merokok kan. Cuman ada satu tidak terus dia pengendara mobil itu Allah. Ya. Tulisan itu. Ya itu orang-orang tertentu ya kayak Umar bin Khattab kayak gitu kan, zaman sekarang nih orang-orang kayak gini boleh lah gitu. Kalau kayak kita gini kan. Itu kan pengalaman pribadi motor. Gue pernah sih kayak gitu, kayak dari rumah ke dari sini orang sampai motor ngerokok di belakang kan, kena abunya itu kan kena. Iya. Kan? Nah, terus ya udah kita langsung Selesaikan di jalan. saya jalan pak gitu gimana nih? Tapi Enggak nanti ini apa? Kalau gua nganggapnya salah. Karena ada larangan marah ya. Maksudnya yang pertama itu nasihat terbaik itu malah sebenarnya bukan dengan kemarahan ya kan. Bisa jadi malah dia marah lagi. Akhirnya dia nggak ngerasa dia salah. Sebenarnya diselesaikan dengan cara baik dulu gitu kan. Bisa jadi dia nggak sengaja satu kan, atau dia juga husnuzon kita lah intinya. Mungkin ya lo kan. Emang nggak mungkin sebenarnya. Apunya itu loh kan. Pertama mau pak ini abu rokoknya tadi sudah mengenai saya. Ini sampai buat saya kelilipan gimana, mengganggu saya kalau kecelakaan gimana tadi. Kalau dia marah, Kayaknya lama kamu ngobrol kayak gitu. nah kalau saya ini Tat ini mau yang paling sering saya temuin ya, yang paling saya bikin dongkol itu apa? Buang sampah, misal mobil buang sampah itu Salah kan. kalau misalnya sampah saya buang, saya mau mobil ambilin Orang ngerokok di jalan, konten keren deh. iya. Soalnya sampah itu paling sering saya temuin kan. harusnya gimana balasnya tadi? Kalau abu rokok balas abu rokok lagi sebenarnya. Bukan pakai air. Katanya orangnya belum pes. Kalau ini tadi sampah, buang sampah kemana? Ya kan ada mobil nih misalnya, saya tadi Kamu tangan. mobil buang sampah sembarangan, hamper aja ke jalan. Lu balikin lagi sampah. Mobil saya buang lagi kenapa? Ya benar, itu sampahnya dia, balik lagi ke dia. Itu saya nggak bisa toleransi. Yang penting lagi-lagi pastikan lu sanggup gitu, ibaratnya melakukan itu, konsekuensi setelahnya. Gak apa-apa. Tinggal nyari kasusnya aja belum. Waduh, Masya Allah. Ustadz, saya pernah nengok di lapas. Nengok di lapas? Iya, lapas pernah. Itu mungkin apa kita nggak tahu ya, mungkin itu suami istri kan gimana ya. Cuman dia ngelakuinnya depan umum, yang maaf yang ngomong ya, apa emang dia kayak rindu apa gimana, kayak jatuhnya kayak depan umum tuh kayak milik dia sendiri gitu loh. Itu boleh nggak ditegur Ustaz, tapi dia suami istri. Salah sih sebenarnya. Kemesraan itu kalau bisa jangan di tempat umum ya kan. Bukan kalau bisa sih, dalam Islam itu hati-hati ada namanya ain yang kita sampaikan. Ain itu mata hasad, mata iri. Jadi ada yang jomblo ngeliat misalkan, ada yang dia punya masalah sama istrinya, nggak bisa kayak gitu mesra, akhirnya dia dalam hatinya iri. Wah enak ya kalau saya punya istri kayak gitu.
Enaknya kalau saya udah nikah saya bisa kayak gitu. Yes. Nah, dan dia nggak ngucapin masya Allah tabarakallah, lu bisa dapat masalah nanti sama istri lu. Ada banyak kasus kayak gitu, istrinya tiba-tiba selingkuh atau mereka tiba-tiba punya masalah cerai. Walaupun niatnya nggak buruk, tetap kenain. Kenain, hati-hati. Kain itu nih Bermesraan itu kita tertutup ya. tertutup. Oh gitu. Apa kata-kata atau apa? Iya, Atau minumnya diminum gitu. iya. Maka sebenarnya panggilan juga diusahakan, misalkan lu panggilnya sayang, sayangku, di tempat umum jangan pakai itu. Itu kan termasuk juga itu mengumbar kemesraan. Dan kalau pandangan gua ya, kalau di telepon ya usahakan juga jangan kedengeran yang lain, Bang. Iya sayang. Itu kadang saya pernah Ustaz, dia pacaran gitu, lagi pernah sih emang temen saya kerja. Dia sering ya belum ini ya, belum ikatan suami istri, dia sayang. Jadi kayak ngedengerin gitu amat ya. Menegurnya yang gak enak kayak Ustaz, takutnya tersinggung. Kayaknya yang dengernya gimana gitu. Intinya jangan sampai ini ya, kita tuh meninggalkan masalah di hati orang lain. Contohnya tadi kan iri. Iya. Intinya kita tuh harus jaga-jaga lah benar-benar dengan pandangan orang lain. Karena kita nggak bisa ngatur hati orang, ya kan? Nggak bisa ngatur hati orang. Ya intinya jangan siapkan musuh di hari kiamat juga. Itu kan salah satu musuh nanti. Tapi boleh nggak tuh punya, kalau memang nggak boleh ditegur, tapi tadi ya tersinggung ya. Ya kalau mampu ya segor. Nggak boleh Ya. Sasuci berarti itu. Jangan. Kalau sampai ngatain so suci itu memang harus dalam Islam. Jangan. Oh biasanya dia ngatain so suci. Ya enggak sih, takutnya pikirannya dia nantinya jelek. Saja orangnya tersinggungan gitu, Ustaz, niatnya. Sama ya, hati-hati, kita jangan juga nggak berani negor karena kita nggak enak, nanti dia marah. Kalau lu memang mampu negor, ya tegur aja kayak dia tadi ya. Iya. Sering sih emang saya kadang ngedengar kayak gitu kalau di teleponan, sayang mana sayang gitu. Itu lagi-lagi ini pandangan gua ya, maksudnya orang mau kayak gitu nggak apa sih sebenarnya. Pandangan gua kalau gua ngeliat itu bisa menimbulkan itu tadi. Iya benar. Iya. Oh iya, saya pernah dengar ya, katanya salah satu cara untuk menenangkan lain ya, misalnya dalam hal material, kita punya kendaraan di mobil lah gitu ya, terus kita pasang lapas ayat suci itu di stikernya misalnya, Nggak ngaruh ya. Katanya itu bisa menangkal lain. itu sih ini keluaran jadi Jadi iman ya. Kalau nggak ada dalilnya hati-hati. Ya, lu ngucapin kul huwallahu 1000 kali gitu kan baca ya. Nggak ada dalilnya, nggak ada anjuran itu bisa memanggil jin. Sama kayak tadi lu masang ayat itu dengan berharap ayat itu bisa mengusir mata-mata aing bagi orang-orang yang iri. Padahal itu nggak ada contohnya. Nah, itu bisa manggil jin. Hati-hati. Misal case-nya saya punya Porsche. Porsche ya. Ya, terus caranya biar saya nggak kenain tuh gimana? Ya tadi lu pasang pertama di stikerin boleh tadi masya Allah tabarakallah itu. Karena kan itu ucapan itu yang harusnya disebutkan setiap orang yang melihat nikmat orang lain. Masya Allah tabarakallah. Ya. Ini terjadi atas kehendak Allah. Ya kan? Yang oleh yang memberkati. Oleh memberkati. Jadi ini nih bukan karya dia, ini murni karena Allah yang memberkati dia. Jadi kita tuh buat orang itu jadi dapat berkah Allah. Orang menyaksikan juga tahu loh ini bukan karena manusia. Ya, walaupun dia nggak tahu artinya kan. Ibu gua kan butuh. Nah, itu nggak tahu dalilnya, makanya hati-hati aja. Kemudian ya, tanda pemuda sedang hilang jati diri. Wah, maghrib nih. Satu tuh gaya hidup mengikuti apa yang viral bukan yang benar, kan? Ujian. Ya tren berubah, identitas ikut berubah. Itu artinya nggak punya fondasi. Hati-hati nggak punya fondasi ya. Fondasi itu penting. Maka dari sekarang nih yang belum nikah, cari istri yang solihah, atau yang perempuan cari imam yang solihah. Itu fondasi. Nanti anaknya dididik dengan aturan Islam, itu fondasi. Sehingga nanti dia punya jati diri nanti ke depannya. Ketika dia kemana aja dia punya fondasi. Ikan itu kan mau dia bawa ke laut yang asin, dia tetap tawa. Dari pribadi dia aja udah kelihatan juga orang yang modelnya
Kemudian yang kedua itu Sholat itu ada biasa dengan sendiri itu takut dinilai beda. Hati-hati nih. bagaimana Kalau lu Itu takut tadi, dinilai ya. beda, artinya lu Orang lagi kehilangan jati diri, ya kan? Karena Mau terima masukan. kita memang punya khas, kita memang punya perbedaan, ya kan? Kata Allah tadi apa? Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian orang Islam tuh pakaian Bang, gua dulu takwa. Kak, ketuanya Kak. Masa Namanya sholat Sabto Darmo. dia pakai mantel? Sabto Darmo. Sekarang komunitas ada di Bukan ya? Telkom. Ya kan, padahal Muslim itu memang beda, ya kan? Kemudian tidak punya pendirian dalam pergaulan. Hati-hati ya, ini tanda ketiga. Ya, teman toksik dia ikut, teman nakal dia ikut, teman rajin dia ragu untuk ikut. Yang keempat, lebih peduli citra daripada iman. Citra, pencitraan. Ini bahasa tadi kemarin. Iya, selama kelihatan keren di Instagram, walaupun maksiat katanya ya nggak apa-apa. Gitu. Iya, yang penting keren, yang penting keren. Ya, gue dulu sih, gue dulu sekali gue ikut waktu SMP tuh ngisep toto batu-batu kan mbak, yang diisep-isep itu ikut-ikutan. Akhirnya alhamdulillah nggak kuat, jadi nggak ikut. Kita tuh nggak boleh sih. Jadi solusi nih kita agak cepet ya. Solusi membangun identitas muslim sejati itu kita kembali ke ilmu. Ya, datang ke sini setiap Sabtu jam 4:30 sampai maghrib. Ini kita ngaji dengan gaya santai, dapat kopi gratis. Ya, kapan lagi? Di mana lagi? Cuma di ngaji. Oke. Yang mau dukung isi canceling kita ada di situ. 1.000 2.000 dari Amal Jariah. Ya. Jadi ilmu itu yang bikin kita bisa punya arah. Kalau pemuda tanpa ilmu seperti apa? jauh ya. Abdi tanpa oksigen. Kapal tanpa kompas ya. Api tanpa oksigen. Solusi kedua, dekat dengan komunitas baik. Nah, lagi-lagi kita nih, ya kan? Komunitas itu yang penting ya sekarang. Tadi kayak yang di dalam mbaknya tadi, mbaknya. Seperti Harus ada inilah. komunitas. Apa yang kuat tapi nggak ada ini bahan bakarnya gitu. Kuat nggak ada bahan bakar, Iya, itu Bobby Bos. ibaratnya, iya loh, maksudnya masih muda itu kan harusnya jiwanya kuat kan. Hidup nggak membara. Iya. Nah, solusi yang ketiga kita mulai dari adat paling sederhana dulu, pelan-pelan ya. Sopan ke orang tua. Ini sering dilupain biasanya. Orang tua tuh dianggap kolot atau ketinggalan zaman, sehingga dia berhak berkata lebih keras, kemudian menolak, membantah, ngomong aja nggak boleh, harusnya kan. Ini kalau nggak sopan, ini harus dari sederhana itu kita mulai sopan ke orang tua. Zaman itu kita emang nggak ada. Orang tua itu kayak Bukan nggak ada ya, adanya kurang ya. kayak dia itu temennya sendiri. Iya, orang tua kayak teman. Rasanya itu apa ya? Kayak nggak sopan lah intinya. Ya nggak sopan tadi kan. Mungkin Harus ini sopan nggak, ke orang tua. karena dia awet muda kali. Masya Awet muda. Allah. Jadi kayak Anaknya udah seumuran ya. Jadi kan kalau dulu mah kayak zaman saat ya. Kemudian kita biasakan kita sopan. biasakan berkata baik Iya. atau diam. Ya. Anak Udah tahu lah ya, nggak gua ajarin ya berkata baik itu apa. Karena dia tuh zamannya pergaulan sekali. Iya, pergaulan. Kotor. Gimana? Perkataan baik itu pokoknya kalau lu ngerasa ketika lu dengar itu lu senang, nah itu baik berarti. Jadi jangan sampai lu mengucapkan yang lu sendiri nggak mau dengar itu gitu. Ya paham lah ya. Nah, karena semua yang udah lu ucapin itu nggak akan bisa lu tarik lagi, hati-hati. Dan Kalau itu nggak mau akan jadi nerima kebenaran gimana tuh? Kalau nggak mau nerima ya, kebenaran. akan jadi ini aja gitu. Beban nanti di hari Kadang-kadang kiamat. akan ada yang Kemudian tidak membuka aib. Itu sederhana kan? Padahal tahu Menjaga gitu. pandangan ya kayak teman kita sebelumnya. Bentar lagi Atau itu dibuka ladang- pandangan. ladang rezekinya kan. Jadi melihat makhluk gue. Ya kan, Kak? Hati aja. Kadang itu. Mata hati mau Ladang dibuka. rezeki mereka ada juga. Kemudian tidak pamer ya, flexing, Jadi menutup, flexing ya. menutup hati. Nah, jadi perbaikan besar selalu Iya. dimulai dari adab yang kecil. Ingat yang kecil-kecil itu lama-lama jadi besar insya Allah. Nah, itu. Solusi yang terakhir itu jadikan ibadah sebagai identitas, bukan rutinitas. Siapa nih yang masih rutinitas?
Jadi siapa yang sini tadi nggak datang ngerasa kehilangan, itu udah identitas nih di ngaji gue. Tapi kalau rutinitas aja, wah lagi mendung nih, nggak ada lelah, rutinitasnya terhalang cuaca. Identitas telat itu juga enak. Kurang mantap ya. Ada kurang. Sholatnya gitu, ada kurang telat, rasa gak enak, masbuk merasa kayak udah melakukan dosa. Nah, itu berarti udah Tapi memang kalau kayak udah biasa sholat ini ninggalin sholat atau ini kayak gelisah gitu. Kalau rutinitas lihat sholatnya ala kadarnya, kemudian sendiri aja kadang kan, udah tuh cepet banget ya kan. Jadikan kebutuhan kan. Nah, identitas tuh kebutuhan. Ya. tentang apa kualitas ibadah. Jadi diceritain itu tukang, Oke mikir. dicerita di khutbah Jumat itu tukang dan kontraktor. Ini tukang kelas 1 lah istilahnya. Sampai kontraktornya suka. Hidup nih kan. Ya laki sama laki, tapi bukan suka dalam itu ya, suka. Taat gitu ya. Iya, mencintai karena Allah ya. Ya, suatu ketika ini kan tukangnya udah tua nih, mau pensiun, kontraktornya nggak ngebolehin pensiun, bukan nggak bolehin ya, Iya. kecewa lah, kenapa pensiun? Saya pengen nikmati hari tua saya dengan santai. Jam gitu. Iya. Udah gitu, akhirnya dikasih tugas boleh pensiun tapi satu bikinin rumah satu lagi. Bener ini terakhir, oke. Begitu bikin rumah, dibikin asal-asalan. Dibikin asal-asalan, begitu udah selesai, ini kuncinya kata tukang tuh ke kontraktor tuh bilang, gak usah itu punya kamu rumahnya. Iya, rugi. Rugi dia. Jadi Iya. diibaratin itu tadi ibadah itu buat kita. Iya, ibadah buat kita, harusnya kita Buat masih. siapa? Kalau kita kerjain asal-asalan, jelek juga nanti amalan. Ya, itu yang akan kita lihat nanti. Jadi kualitas itu yang utama dalam Islam memang ya, bukan kuantitas. Boleh tahu kontraktor siapa? Ya contohnya ya, sholat tepat waktu itu identitas, pakai syari itu identitas, cara bicara lembut itu identitas. Yang terakhir tadi kita jangan takut beda ya. Kalau beda karena kebenaran itu namanya kemuliaan. Ya, ingat. Nah, jadi teman-teman pemuda ingat satu hal nih ya. Tren itu ibadah, tren itu berubah, tapi syariat Allah itu tetap. Tren itu memudar, tapi identitas iman itu abadi. Jadi jati diri itu bukan ditemukan di luar, kita tadi sudah sampaikan, tapi kita bangun dari dalam lewat ilmu, adab, dan iman. Itu tahapannya. Setelah ada ilmu, kita nanti akan bisa menerapkan adab, dan iman kita nanti akan bertambah. Gimana caranya? Bisa aku datang ke sini. Ya, datang di Ngaji G, Instagram kita di follow @ngaji.g. Setiap Sabtu jam 4:30 tadi sampaikan, dapat kopi gratis insyaallah. Ya. Kalau nggak mau nongkrong sini, boleh nongkrong di tempat lain atau pantengin live kita di TikTok kita juga sama @ngaji.g. Semoga Allah kokohkan hati kita, amin ya, dan menjadikan kita pemuda yang beradab, bukan sekedar yang kekinian. Ya, terima kasih banyak, jazakumullah khair telah mendengarkan Ngaji G. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.